Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada sore hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ini saya baru saja bisa istirahat ini kawan-kawan, jadi pengen bikin konten. Dari tadi pagi kita cari material besi galvanis buat upgrade, bikin kandang umbaran lagi di kandang, nambah-nambah kandang umbaran. Pulang langsung bantu-bantu packing dan juga kirim-kirim jamu komando. Alhamdulillahirobbilalamin 2 hari ini pemasaran kita cukup meledak ini untuk jamu komando. Booming banyak banget. Ini kemarin hampir 50 kilo, hari ini hampir 70 kilo kita produksi. Bagian udah kita kirim. Sehari kemarin bisa sampai kirim 3 kali saya ke agen JNT itu. Hari ini kebetulan yang biasa kurir yang biasa ngambil itu libur, jadi saya harus kirim lagi ke JNT. Tadi udah kirim. Nah, nanti kalau ada orderan kita kirim lagi sore. Jadi bagi kawan-kawan yang order jamu tidak usah ditanyakan dikirim kapan mas, pasti kita kirim, cuma ya harus sabar. Jadi kita packing bareng-bareng dulu karena orderannya banyak. Kalau kita satu kirim kita jauh ya dari agennya, kita nggak sesuai dengan bensinnya seperti itu. Jadi kita packing dulu, kita kumpulkan yang paling tidak 10 atau 20 paket, nanti kita ke agen seperti itu. Insya Allah tetap 1 hari proses lah istilahnya kalau ada barangnya udah ready kan, seperti itu. Oke, ini untuk intermezzo aja. Yang mau saya bahas adalah kemarin ketika ada istilahnya sahabat hobi kita yang menanyakan, Mas, saya bisa nggak jual ayam saya ke tempat Mas? Nah ini jadi kita tanggapi ya kawan-kawan, kita sampaikan juga ke kawan-kawan yang lain. Jadi Prabu Farm itu yang jelas statusnya campur aduk kawan-kawan. Saya itu statusnya campur aduk. Campur aduk bagaimana mas? Ya satu, saya sebagai breeder, peternak itu juga ya. Karena apa? Karena materi ternak saya juga banyak, indukan saya banyak, jantan saya banyak. Saya ternak ya. 2, saya sebagai maklar. Maklar itu jadi kita nggak beli ya kawan-kawan, nggak beli tapi kita menjualkan. Itu juga saya jualkan. Jadi ada, tapi dengan catatannya kawan-kawan, satu, ayamnya kualitasnya sesuai dengan standar saya. Jadi kan banyak ini sahabat-sahabat hobi atau kawan-kawan ternak daerah Magelang khususnya, jadi yang dekat-dekat itu ketika punya produk yang bagus tapi dia tidak bisa menjual sesuai target yang istilahnya udah masuk, itu biasanya ayam ditawarkan ke saya atau diminta jualkan seperti itu. Jadi kita bantu juga. Jadi paling tidak keahlian saya dalam marketing, dalam pemasaran itu bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain seperti itu. Ketiga, saya juga penjual, dapat dibilang bakul juga, karena kita menjual ya jelas produk ternak, nggak mungkin kalau nggak ada yang dijual ya kawan-kawan. Cuma saya jualnya sistemnya santai, jadi kalau kawan-kawan ada yang minat, cocok harganya baru kita jual. Kalau nggak cocok harganya ya nggak masalah, nggak harus beli seperti itu. Jadi saya santai, sistem pemasaran saya nggak pernah kejar target. Mau laku berapapun santai. Jadi biasa, namanya rezeki itu fluktuatif, naik turun itu biasa. Contohnya bulan ini saya karena terlalu banyak permasalahan dalam kehidupan pribadi saya, jadi agak kacau saya pemasarannya, nggak begitu fokus. Jadi pemasukannya nggak nyampe 50 juta bulan ini, nggak, targetnya nggak masuk. Biasanya saya, mohon maaf ya, tapi ini bukan pamer ya kawan-kawan, cuma sharing ilmu aja, sharing pengalaman. Rata-rata di kandang Prabu Farm kan di atas 100 ya, untuk per bulannya itu di atas 100 juta kita pemasarannya. Cuma ini nggak sampai 50 juta ya nggak masalah, istilahnya namanya kita bisnis hobi itu kita nikmati, berapapun hasilnya kita syukuri seperti itu. Terus kalau ada yang bagus, maksudnya ketika kita kontes atau ketika kita abaran, saya melihat ayam yang bagus itu kalau cocok harganya itu juga saya beli. Nah, nanti kita rawat, kita pasarkan. Jadi seperti itu. Jadi fleksibel sekali saya sistem
apa ya, sistem bisnis ayam saya itu fleksibel sekali karena saya berusaha menikmati gitu. Berapapun jumlah ayam saya di kandang, kalau saya melihat ayam bagus itu masih hijau matanya, jadi pengen beli seperti itu. Jadi beli lagi. Nanti kok seneng. Tapi kalau ada orang yang, maksudnya kawan yang lain ada yang seneng lagi, dengan catatan sudah ada keuntungan yang bisa saya dapat, ya saya jual lagi gitu loh. Tapi kalau enggak ya saya rawat dulu, nggak masalah. Saya seneng intinya kalau ada ayam yang bagus dan dijual harganya masih masuk, tetap saya beli seperti itu. Terus kalau untuk mitra ternak itu rata-rata ada yang istilahnya cuma ternak satu, terus ada yang pembesaran itu juga, terus ada kawan-kawan yang istilahnya mitra ternak tapi mandiri, dia ternak sendiri. Nah, nanti hasilnya ada yang saya jualkan, itu juga ada. Cuma dalam artian kita ada sistem seleksi ya kawan-kawan. Jadi ketika nanti ayamnya sudah siap abar, itu diabar di tempat saya. Kalau sekiranya saya masuk, itu saya ambil. Masuk standar saya itu saya ambil, saya beli, nanti saya pasarkan seperti itu. Jadi kalau untuk ya bukan saya pamer istilahnya, kalau untuk pembelian di sekitaran Magelang rata-rata saya masih dapat dibilang cukup berani ya, ngasih harganya itu cukup lumayan. Jadi tidak sedikit kawan-kawan yang istilahnya kalau punya materi atau hasil ternak yang bagus ditawarkan ke saya. Misalnya ya rata-rata di atas standar lah saya beli, karena memang tujuan saya untuk bisa membantu ke peternak lain seperti itu ya kawan-kawan. Jadi membeli, walaupun saya nanti orientasinya juga dicarikan keuntungan, tapi saya nggak mau istilahnya membeli di bawah standar atau ngepres atau istilahnya memanfaatkan situasi. Saya bukan karakter saya seperti itu. Walaupun mungkin kadang ada orang yang datang benar-benar butuh uang seperti itu alasannya, itu justru kalau bisa saya bantu ya saya bantu seperti itu. Jadi nanti insya Allah dengan saya memudahkan jalan rezeki orang lain, Allah yang akan memudahkan jalan rezeki saya seperti itu. Dan alhamdulillah untuk semakin hari semakin banyak orang-orang yang kawan-kawan yang pengen bergabung dengan manajemen Prabu Farm. Jadi yang ternak mas, aku yo pengen ternak tapi apa hasilnya dolno ya, jadi hasilnya dijualkan ya seperti itu. Oke, saya nggak masalah hasilnya dijualkan, tapi materi ternaknya saya yang menentukan. Nah seperti itu. Jadi ya saya harus punya standar. Ya nggak mau istilahnya ayam asal-asalan terus mengatasnamakan saya Prabu Farm terus saya pasarkan, nggak masuk. Saya juga nggak mau seperti itu. Jadi kalau ada kawan yang komen atau WA, mas jualkan ayam saya, silahkan datang ke kandang, bawa ayamnya, nanti kita abar. Khususnya hari Sabtu ya, kita abar di situ. Kalau memang harganya masuk, kualitasnya masuk, pasti saya beli seperti itu. Jadi kalau online yang menawarkan dari luar kota itu saya nggak mau. Nanti saya amanah mas, saya bukan beli amanah, tapi saya beli barang yang berkualitas seperti itu. Kemarin ada yang istilahnya mungkin dia jualnya standarnya murah ya, istilahnya ayam belum bisa jual di atas 1 juta, itu belum bisa, jadi menawarkan ke saya diambil 1 juta aja mau mas. Bukan masalah mau atau tidak, kita itu cari ayam yang kualitasnya masuk, harganya juga masuk. Kalau cuma asal ayam tidak usah jauh-jauh lah. Di sini itu standar harga ayam itu 200-250 itu udah dapat kawan-kawan. Tapi ya itu ayam-ayaman, jadi cuma boros makan nanti biar seperti itu. Dan itu tidak mudah ya kawan-kawan. Saya itu sering istilahnya berusaha membangun peternak-peternak kecil agar bisa menjadikan ternakan ayam hobi ini bisa menjadikan penghasilan yang bagus seperti itu. Kalau untuk selama ini kan mereka cuma sebatas hobi lagi. Kadang begitu dijual ayamnya, untuk dihitung-hitung ulang sama belanja pakannya aja nggak nutup seperti itu. Kadang jual ayam cuma 180, 200 dijual ketika pas butuh duit seperti itu. Kalau dikalkulasi ulang biaya pakannya sampai membesarkan ayam di usia itu, saya rasa tidak ada keuntungan sama sekali. Cuma kadang ketika kita arahkan, ketika kita berikan gambaran,
tidak semua orang paham, tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, Mas, gantinan materi ternakmu, percuma sampean ternak pitik koyo ngono gak prospek kan, seperti itu contohnya ini. Jadi Mas ganti aja materi ternakmu yang lebih bagus. Kalau ternak ayam seperti itu, percuma kamu kasih makan tapi nggak ada hasilnya. Saya kasih arahan seperti itu. Cuma dan saya itu ngarah ke kemarin itu ya, tapi ini bukan untuk semua orang ya kawan-kawan, ini untuk lingkungan kawan-kawan terdekat aja yang di daerah Magelang. Bahkan saya itu juga memfasilitasi kawan-kawan. Dalam artian kalau ada ayam saya yang udah umur cukup tua tapi prospek untuk saya jualnya kok agak sulit, misalnya sayapnya habis atau seperti apa, itu saya tawarkan bawa itu loh buat ternak dengan cuma-cuma seperti itu. Atau diri-diri yang istilahnya saya pas overstock tak suruh ngambil itu gede no, nanti di sampean buat materi ternak kok anak-anak tak tukoni kabeh seperti itu. Sampai saya memfasilitasi seperti itu. Cuma ya kembali lagi ininya kadang nggak begitu jalan yang itu kepake. Ya akhirnya dia bertahan stuck di posisi seperti itu, kualitas ayam ternak nanti abar bareng 10 menit udah keok seperti itu. Jadi mentalnya kurang, kualitas permainannya juga kurang seperti itu. Bawa pemain ke kandang, wah diabar, oh iya Sabtu pokoknya bawa ke kandang baru 10 menit, baru 7 menit nanti udah keok seperti itu. Ya gimana ya, jadi kadang orang terus beranggapan istilahnya bisnis ayam hobi ini nggak ada keuntungannya. Nanti terus ada juga ini di komunitas daerah saya itu mereka istilahnya terus berasumsi bahwasanya harga ayam aduan itu ngedrop atau turun seperti itu, karena di sini rata-rata orang posting cari ayam itu cuma harga 150 kawan-kawan. Jadi kadang saya mau ikut nimbrung komen di komunitas-komunitas seperti itu juga saya rasa percuma, karena ibarat tempat bermain kita sudah beda gitu loh. Jadi ayo nggak masalah lah, dia memang tempatnya seperti itu, jadi nggak bisa diajak agak naik sedikit gitu, nggak bisa kawan-kawan. Padahal di tempat saya istilahnya ya, saya pemasarannya alhamdulillah kalau dapat dibilang kalau daerah Muntilan, di lingkungan Muntilan Magelang itu udah masih cukup tinggi harga di kandang saya, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan peternak lain saya jauh lebih murah ya kawan-kawan, dapat dibilang lebih murah, tapi saya masih bersyukur kalau di daerah Magelang itu sudah cukup tinggi. Contohnya kita pakai label pakai itu kita kasih label harga rata-rata seleksi abaran itu di angka 5 jutaan. Itu ditawar rata-rata orang nawar itu mulai 3 juta, 3,5. Ya kalau memang bandrol saya 5 juta ya belum saya kasih seperti itu. Padahal kalau untuk harga segitu di Muntilan, Magelang 3 juta, 3,5 juta, wah itu udah ayam udah menang bolak-balik, kepalanya sampai botak juga nggak laku segitu kawan-kawan. Nah itu loh, cuma kadang persepsi atau pola pikir orang itu untuk diajak maju ke depan, upgrade materi, sedikit perih istilahnya, kita menyisihkan uang untuk modal, bahkan yang nggak modal aja istilahnya kita arahkan untuk istilahnya lebih tertata, lebih disiplin, dengan ikatan konsekuensi kerjasama yang jelas. Itu nggak bisa seperti itu, karena memang ya mindset atau pola pikir orangnya yang belum siap untuk maju seperti itu. Jadi itu ya kawan-kawan, jadi panjang. Jadi Prabu Farm itu tidak jalan sendiri, dalam artian kita selalu berusaha mencari partner, mencari link. Itu orang swasta itu seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk bisnis kita tidak bisa jalan sendiri, kita selalu berusaha untuk mencari mitra. Baik mitra itu ya namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Contohnya saya dari dulu main ayam, saya senangnya itu jual sama ngadu aja. Jadi kalau untuk ternak, untuk membesarkan, sebenarnya saya dingin tangan saya ini. Kalau ternak
banyak berhasilnya. Cuma saya itu males orangnya, jadi nggak telaten itu loh. Ternak terus makani dari kecil sampai besar itu terlalu lama seolah-olah. Nah, maka dari itu saya ngambil mitra yang bisa melengkapi kekurangan saya di situ. Ada orang yang telaten ternak, oke, kita kasih buat ternak. Nanti kita ambil umur 3 bulanan. 3 bulanan kita ambil dari mitra ternak, kita pindah ke mitra pembesaran. Ada orang yang senengnya seperti itu, jadi cuma ngasih makan yang penting besar mas. Oke, saya istilahnya saya ambil keunggulan dia seperti itu. Nanti begitu umur 7 bulan 8 bulan saya ambil di sana, baru masuk ke kandang rawatan saya. Seperti itu kita prospek, kita rawat, kita pasarkan. Nah di situ skill saya memang di rawatan sama pemasaran, karena memang dari dulu saya petarung ya. Rawat ayam udah biasa, dan untuk pemasaran memang mungkin kelebihan saya di situ. Jadi memang saya pegangnya di rawatan sama pemasaran seperti itu. Itu semua kalau saya jalani sendiri capeknya luar biasa kawan-kawan. Saya harus bayar orang berapa untuk rawatan aja. Sekarang sudah ada 3 orang di kandang saya itu yang rawat ayam, terlalu banyak nanti operasionalnya. Terus untuk pembesaran misalnya, ya walaupun benar saya nanti nebusnya jadi lebih mahal, cuma itu memang bagian dari rezeki orang lain. Nah dengan begitu istilahnya saya merasa usaha saya ini lebih berkah. Karena apa? Karena justru malah semakin banyak yang berusaha mendoakan bahwasanya Prabu Farm ini bisa jalan terus seperti itu. Karena apa? Karena ketika ada kelancaran rezeki, ada kelancaran pemasaran di Prabu Farm, itu tidak cuma saya yang menikmati, tapi ada mitra ternak. Mitra ternak juga ikut lancar, mitra pembesaran juga ikut lancar, teman-teman atau mitra kerja yang di kandang yang merawat juga ikut lancar. Seperti itu. Jadi saya berharap semua orang ikut mendoakan kelancaran di Prabu Farm, karena dengan begitu semuanya ikut lancar. Nah, gitu ya kawan-kawan. Jadi insya Allah saya membangun bisnis atau usaha itu yang bisa melibatkan banyak orang. Saya senangnya seperti itu dari dulu, karena memang orientasi saya itu bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Itu saya senang seperti itu. Walaupun dalam artian di situ saya juga mendapat keuntungan, itu jelas ya, namanya usaha nggak dapat untung ya mending tidur kan, seperti itu. Saya untung tapi orang lain juga ikut untung, ikut lancar. Nah itu sebuah kepuasan yang lebih tinggi daripada sekedar nominal. Besarnya lancar, semua mitra kerja itu pasti ada bonusnya kalau di kandang Prabu Farm. Yang jelas satu, saya selalu membayar tepat waktu untuk jatah hariannya seperti itu. Memang sudah ada tuntunannya ya istilahnya kawan-kawan, bayarlah upah tenaga pekerjamu sebelum keringatnya kering. Jadi dengan begitu insya Allah mereka juga bisa mencukupi kebutuhan mereka pas pada waktunya. Jadi jangan sekali-kali mundur kawan-kawan. Memang jatahnya misalnya hari Sabtu, ya udah Sabtu harus dibayar, jangan sampai mundur atau utang. Kalau memang kawan-kawan sebagai pengusaha dananya mepet, mending diliburkan. Jangan sampai utang biaya upah pekerja. Itu masukan dari saya. Terus kalau lancar, istilahnya pemasarannya lancar, berikanlah bonus sebagai apresiasi atau penambah semangat kerja mereka seperti itu. Jadi insya Allah mereka juga pasti akan mendoakan usaha kita. Tapi kalau kita sudah berusaha memberikan kebaikan, kita memberikan fasilitas, kita memberikan kesejahteraan, kok ternyata pekerjanya mengecewakan atau justru malah istilahnya mengkhianati, ya cukupkanlah sampai di situ. Carilah orang lain dengan pola pikir dan hati yang lebih baik. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kerjasama itu memang sulit. Karena apa? Karena kerjasama itu harus sama-sama untung. Satu untung itu namanya kerjasama. Tapi kalau satu untung, yang satu nggak untung, itu namanya ini kerja bakti. Tapi kalau ini untung, ini rugi, namanya kerja paksa. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi istilahnya harus menjaga sama-sama untung itu bagaimana. Nah, seperti
seperti itu. Contohnya ada dulu pernah saya ngambil hasil ternakan dari kawan dengan catatan terahnya jelas ya kawan-kawan, karena saya itu posisinya di ujung tombak. Kalau ada pelanggan yang komplain, saya yang kena, bukan di peternaknya. Cuma karena ya mungkin entah lupa, entah sengaja, biar asal laku seperti itu, informasinya salah. Harusnya anakan ini ayam seperti ini tipenya, saya sampaikan ke pelanggan, ternyata beda. Waduh, ayamnya kecil-kecil, tarungnya kurang bagus ya. Akhirnya saya cukupkan sampai di situ. Walaupun dengan catatan kita cukup putus dalam urusan bisnis, tapi dalam usaha, dalam pertemanan atau persahabatan kita tetap jalan seperti itu. Jadi kita bisa memporsikan setiap kepentingan kita itu beda-beda gitu ya kawan-kawan. Jadi jangan kok kita udah nggak bermitra bisnis kita harus jadi musuh. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena kita dalam urusan dunia ini kita ada sebagai makhluk sosial, jadi tetap menjalin hubungan baik kepada semua orang seperti itu ya kawan-kawan. Mitra kerja saya ada yang istilahnya males-malesan, saya konfirmasi nggak masuk, saya konfirmasi, oh ya sis gimana mas, apa mau lanjut apa mau istirahat, saya seperti itu karena saya orangnya tegas ya. Jadi kalau mau istirahat ganti nggak apa-apa, ngomong aja langsung, oh ya pak besok saya masuk, oke. Besok nggak masuk lagi, sampai 3 kali seperti itu, saya ganti cari orang lagi seperti itu. Jadi berarti orang ini nggak bisa dipegang komitmennya seperti itu. Ada yang tahu-tahu diem keluar, nggak mau bantu lagi, itu saya tunggu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan kalau ketemu saya ngumpet seperti itu. Jadi mungkin umurnya tua tapi kedewasaannya belum ada. Kalau ketemu saya malu ngumpet seperti itu, malah ini sebenarnya masalahnya apa gitu, saya tanda tanya. Akhirnya saya silaturahmi ke sana, saya bawakan oleh-oleh, kita ngobrol ngalor ngidul, masih tidak seputar pekerjaan. Saya seperti itu ya, walaupun saya lebih muda, kalau urusan mental mungkin saya lebih bagus. Saya rasa seperti itu. Akhirnya kalau nggak ada kejelasan ya oke, begitu 1 bulan ya saya cukupkan, saya cari orang lagi ya, karena kalau saya nggak ada yang bantu ya repot, saya nggak bisa kerja, saya harus ngurusi ayam semuanya, saya malah repot. Jadi ya oke, karena udah 1 bulan saya kasih waktu, saya nggak serta-merta langsung saya berhentikan gitu, nggak, apa ya, pakai perasaan. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi kita dalam urusan kehidupan itu jangan cuma mikir untung rugi, tapi perasaan juga dipakai. Jadi insya Allah dengan begitu, dengan kehati-hatian seperti itu, insya Allah begitu kita ngambil keputusan, itu keputusan yang benar, bukan keputusan yang salah. Jadi kalau hasil akhirnya tidak ada penyesalan dalam keputusan tersebut. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Ini malah jadi panjang lebar ya, sekedar bisnis ya, sekedar sharing ya kawan-kawan, sekedar sharing urusan bisnis dunia ayam itu seperti itu. Jadi tidak selamanya Prabu Farm itu lancar, selamanya mulus, itu enggak. Tantangannya banyak sekali kawan-kawan. Cuma nanti ya sedikit-sedikit kita bahas di sini, istilahnya cuma untuk intermezzo sebagai gambaran. Jadi ketika kawan-kawan pengen memulai atau pengen mengikuti jejak saya untuk berbisnis ayam hobi, itu kalau ketemu masalah jangan langsung stop, jangan langsung berhenti. Karena di setiap masalah itu ada ibaratnya ujian yang harus kita hadapi. Untuk sukses itu nggak gampang. Dalam artian untuk fase sekarang ini saya itu juga dapat dibilang belum sukses. Cuma alhamdulillah lebih mending seperti itu. Lebih mending daripada kemarin-kemarin lah. Jadi bertahap. Yang penting ada progresnya. Walaupun lambat tapi ada peningkatan. Itu yang disebut bisnis sehat. Jadi bukan masalah seberapa besar kandangnya, tapi dilihat profitnya, marginnya, itu ada keuntungan nggak? Kandangnya 1 hektar tapi nggak ada keuntungannya, buat apa? Operasional terus kita keluar nombok-nombok. Tapi kandang kecil, operasionalnya kecil tapi hasilnya besar, itu lebih bagus. Usaha itu seperti itu, karena usaha bukan wah-wahan, bukan cari pujian, tapi usaha itu cari penghasilan. Seperti itu kawan-kawan. Oke, udah terlalu panjang ini. Terima kasih, salah-salah kata saya mohon maaf.
Semoga bermanfaat buat kawan-kawan hobi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.